Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait tata cara pengisian SKP tahun 2022, di mana SKP ini adalah kebijakan dari Menpan RB ya, Menpan RB dan maksud saya nomor 6 tahun 2022 yang diterbitkan kurang lebihnya sekitar bulan November kalau tidak salah. Nah, 7 Februari 2022 dan baru disosialisasikan kemarin bulan November 2022 oleh BKPSDM. Nah, baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa sistem penilaian kinerja atau SKP tahun 2022 ini menggunakan dua kriteria. Yang pertama yaitu sistem penilaian kuantitatif dan sistem penilaian kualitatif. Ini saya share dulu. Nah, baik. Untuk sistem penilaian kuantitatif adalah berikut. Di sini Bapak Ibu, kita diminta untuk mengisi halaman pertama ya, SKP JA, JF, ini maksudnya jabatan analisis dan jabatan fungsional. Yang pertama yaitu kita mengisi di sini nama dinas, komunikasi dan informatika. Dan selanjutnya ada periode penilaian. Nah, periode penilaian ini dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya. Kemudian tahunnya menyesuaikan, berarti 2022. Kalau penilaian tahun 2022. Nah, untuk nama ini pangkat golongan orang jabatan dan kerja ini jelas Bapak Ibu ya, tinggal diisi saja. Dan selanjutnya di sini itu sistem penilaian kuantitatif ada rencana hasil kerja utama. Nah, rencana hasil kerja utama ini mengikuti rencana hasil kerja yang pertama di kolom pertama ini, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat SPK dari atasan atau pimpinan langsung kita di bidang, kalau
di bidang berarti dari kepala bidang, kemudian kasubdit, kasubag, lanjut sampai ke tataran staf dan pejabat fungsionalnya. Nah, jadi di sini rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi kita muat, kemudian rencana hasil kerja di mana rencana hasil kerja ini tidak melulu harus mengikuti perjanjian kinerja, tidak hanya perjanjian kinerja, SOTK dan sebagainya itu hanya sebagai referensi, tetapi lebih ke untuk rencana hasil kerja ini lebih kepada pekerjaan yang memang benar-benar kita kerjakan di dalam tahun berjalan itu. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian aspek di sini kita tinggal pilih ada apa namanya menu drop down-nya di sini ya, tinggal pilih misalkan kita menggunakan kualitas, kemudian di bawahnya kita gunakan kuantitas, selanjutnya misalkan waktu. Nah, gitu. Ya, kalau memang menggunakan biaya maka kita gunakan biaya di sini. Ya, tapi kalau nggak menggunakan biaya nggak usah. Nah, sebelum mengisi SKP, perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa antara sistem penilaian kualitatif dan kuantitatif ini yang harus Bapak Ibu perhatikan yaitu ketika eh, rencana hasil kerja atau output dari rencana hasil kerja Bapak Ibu itu lebih kepada eh, targetnya lebih kepada nilai atau angka, maka Bapak Ibu menggunakan template sistem penilaian kuantitatif ya. Jadi kalau dia menggunakan angka nih ada angka nilai lebih dominan gitu Mas Bapak Ibu ya. Lebih dominan menggunakan angka, maka gunakan template ini ya, kuantitatif. Tapi kalau targetnya bicara apa namanya lebih kepada objektif atau kualitatif, maka gunakan template yang kualitatif. Bapak Ibu ya. Misalkan ini di sini ada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Kemudian di sini adalah pekerjaan yang real Bapak Ibu kerjakan gitu. Yang meliputi kualitas, kuantitas, waktu. Nah, kemudian indikatornya apa gitu. Indikator kinerja individunya apa dari eh, hasil kerja utama Bapak Ibu ini yang dicapai itu apa? Itu kategori capaiannya itu setelah melakukan apa namanya melaksanakan hasil kerja utama ini outputnya itu apa, kemudian berapa target yang Bapak Ibu ingin capai gitu. Kemudian untuk kuantitas itu jumlah atau hasil dari apa namanya indikator kerja Bapak Ibu yang telah dilaksanakan tentuan untuk kuantitasnya itu seperti apa. Itu apakah dia apa namanya itu akuntabel atau uh, sesuai tepat waktu atau apa ya itu yang uh, kita catat di kuantitas ini. Kemudian waktu dan waktu yang dibutuhkan. Nah, waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan hasil kerja utama ini berapa lama gitu. Misalkan 1 bulan maka ditulis 1 bulan atau 3 bulan atau berapa
bulan, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, saya kira cukup yang bagian ini. Kemudian untuk hasil rencana hasil kerja tambahan, nah ini apabila Bapak Ibu diberi pekerjaan tambahan oleh atasan Ibu, atasan Bapak Ibu, nah, bisa dimasukkan di sini, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk perilaku kerja ini tidak perlu diisi atau ditambahkan lagi. Ya, ini sudah seperti ini. Nah, yang perlu ditambahkan adalah di ekspektasi khusus pimpinan. Nah, misalkan Bapak Ibu mendapat ekspektasi khusus dari pimpinan terkait misalkan orientasi pelayanan, misalkan pimpinan mengharapkan Bapak Ibu dalam melayani orang itu dengan senyuman, dengan apa segala macam itu, atau dengan apa namanya memberikan reward kepada responden apa segala macam. Nah, berarti itu nanti dimasukkan di dalam ekspektasi khusus pimpinan ini, dicatat di dalam ekspektasi khusus pimpinan ini. Silakan nanti dicatat di sini. Kalau memang ada ekspektasi khusus dari pimpinan, tapi kalau tidak ada ini kosongkan saja Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, untuk tanggal pembuatan ini tidak boleh lewat dari bulan Januari, Bapak Ibu. Jadi silakan nanti tanggalnya menyesuaikan saja, disamakan. Kalau ya sudah membuat itu menggunakan tanggal 10 Januari 2022. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti dibuat aja di situ 10 Januari 2022. Nah, baik Bapak Ibu, untuk eh, nama pegawai yang dinilai dan pejabat penilaian itu otomatis ya kalau Bapak Ibu mengisi kolom-kolom ini. Dan selanjutnya lampiran SKP. Ya, oke. Nah, dalam lampiran SKP ini, Bapak Ibu, ada dukungan sumber daya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa jelaskan untuk dukungan sumber daya dalam mencapai ekspektasi dari rencana hasil kerja Bapak Ibu itu apa gitu. Misalkan perlu pendampingan pimpinan, perlu apa namanya diklat PIM, perlu apa nanti dimasukkan di kolom ini. Nah, kemudian nanti dukungan sumber daya ada dukungan baik dalam bentuk sarana dan prasarananya apa, misalnya dukungan sarana prasarana dibutuhkan kendaraan apa segala macam itu nanti di sini. Kalau misalkan kolomnya kurang nanti tinggal ditambahkan saja Bapak Ibu ya. Di insert ya. Nah, untuk skema pertanggungjawaban di sini adalah hasil kerja dilaporkan setiap setiap hari, minggu, bulan, eh, triwulan, semester atau bertahun gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti bentuknya adalah eh, laporan hasil dari rencana hasil kerja Bapak Ibu ini. Nah, nanti outputnya itu seperti apa itu dilaporkan dalam jangka waktu apa, hari, minggu, bulan, tahun. Itu nanti dicatat di dalam kolom ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka harapan Bapak Ibu apa dari pimpinan? Misalkan menerima reward, menerima hadiah, menerima rumah atau apa segala macam, nanti dituangkan di dalam konsekuensi ini. Nah, untuk yang nomor 2, apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka kita samakan saja persepsinya siap untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tanggal ini disesuaikan saja nanti dengan teman-teman yang sudah membuat itu Bapak Ibu ya.
Nah, selanjutnya ada umpan balik Bapak Ibu. Dalam apa namanya set umpan balik ini kita diminta untuk mengisi realisasi berdasarkan bukti dukung. Nah, artinya rencana hasil kerja Bapak Ibu ini telah menemukan kualitas, kuantitas, indikator kinerjanya, kemudian targetnya, bukti dukungnya apa gitu. Misalkan di sini misalkan terlaksananya pembuatan aplikasi gitu. Di sini misalnya di sini merancang aplikasi gitu ya. Di sini rencana hasil kerjanya terlaksananya perancangan aplikasi apa gitu. Kuantitasnya apa segala macam ini sudah terpenuhi, misalkan indikatornya ke targetnya. Kemudian realisasi buktinya apa? Aplikasi, sebutkan saja aplikasinya namanya apa gitu. Itu artinya uh, bukti dukung, realisasi bukti dukung itu artinya output dari rencana hasil kerja Bapak Ibu ini jadinya seperti apa. Kalau misalkan dia buku, dokumen, atau laporan, silakan dimasukkan di realisasi bukti dukung ini. Nah, selanjutnya ada umpan balik Bapak Ibu ya. Nah, umpan balik ini respon dari atasan Bapak Ibu terkait hasil dari apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan itu. Misalkan, nah di sini itu kalimatnya kan tidak perlu formal, sesuai dengan apa yang sesuai dengan respon pimpinan Bapak Ibu. Misalkan beliau bilang, oke lanjutkan, ya berarti nanti tuliskan saja di situ, oke lanjutkan. Nah di kolom ini juga bisa dimasukkan mungkin terkait respon beliau, mungkin tersenyum atau apa gitu, bisa masukkan emot di sini, emoji ya, ada emoji yang tersenyum atau apa gitu, boleh dimasukkan di sini sesuai dengan respon dari atasan langsung kita. Nah, inilah perlunya umpan balik ini. Disinilah perlunya kita dialog dengan pimpinan langsung kita gitu, supaya kita dapat dapat mengisi umpan balik ini gitu. Karena yang diisi di sini adalah respon beliau ketika melaporkan hasil kerja yang ada di rencana hasil kerja ini gitu, Bapak Ibu. Ini sama ya, bersama dari depan ini juga kan ada ekspektasi khusus pimpinan apa di sini, kemudian selanjutnya kita melaporkan dan responnya beliau itu apa gitu. Dan itu ditulis di sini. Ya, Bapak Ibu ya. Dan untuk umpan balik ini eh, nanti tanggalnya menyesuaikan dengan teman-teman yang sudah membuat itu Bapak Ibu ya, yang kemarin naik pangkat. Kemudian di sini lanjutnya ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini di sini ada grafik Bapak Ibu. Ini nggak perlu diganggu gugat ya, nggak perlu diganggu gugat. Kemudian ini adalah umpan balik, evaluasi umpan balik kalau memang ada, kalau tidak ada ya kosongkan saja Bapak Ibu, atau disesuaikan dengan umpan balik yang di sini tadi ya, yang berkelanjutan. Nah, di sini Bapak Ibu ada rating perilaku kinerja. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa memilih di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, atau di atas ekspektasi atau sesuai dengan ekspektasi. Ya, di bawah, di atas, sesuai, atau di bawah gitu. Bapak Ibu ini bisa dipilih sebagai untuk penilaian. Nah, inilah penilaian kita Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada baik. Nah, baik di sini.
Nah, kemudian setelah ini udah selesai, Bapak Ibu lanjut di dokumen evaluasi kinerja ini tinggal mengisi apa namanya tanggal pembuatannya. Tuh. Dan nanti ini menyesuaikan saja Bapak Ibu dengan SKP teman-teman yang sudah lebih dulu membuat. Gitu. Kuadran ini nggak perlu diisi, tidak perlu dioprek-oprek. Kemudian ini juga nggak perlu. Jadi yang perlu Bapak Ibu isi adalah dokumen yang ada warnanya nih, Bapak Ibu ya. Nah, selain yang ada warna-warna ini nggak perlu diisi. Ya, ini kan ada ya, nggak ada warnanya. Ini nggak perlu diisi Bapak Ibu. Nah, demikianlah tata cara pengisian SKP dengan sistem penilaian kuantitatif. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk sistem penilaian kualitatif. Di sini serupa tapi tidak sama ya, untuk rincian hasil kerja utama ini berbeda ya dengan tadi yang kuantitatif. Nah, jadi dia lebih pada objektif. Nah, yang objektif. Nah, di sini Bapak Ibu, hasil yang diharapkan disertai dengan jabatan pimpinan tim sosial penasan. Nah, di sini tidak perlu Bapak Ibu memasukkan eh, rencana kerja pimpinan, apa namanya, rencana kerja pimpinan langsung atau pimpinan atas Bapak Ibu yang Bapak Ibu intervensi yang jadi langsung di sini langsung uraikan saja tugas hasil apa namanya tugas rencana hasil kerja Bapak Ibu di sini. Jadi bukan rencana kerja pimpinan tapi hasil rencana kerja Bapak Ibu langsung di sini. Karena dia nggak perlu membuat apa namanya rencana kerja pimpinan yang Bapak Ibu intervensi. Kemudian untuk ukuran keberhasilan indikator, nah, Bapak Ibu isi di bawah sini ya, di bawah sini itu eh, indikator atau dari ukuran keberhasilan dari hasil kerja yang diharapkan atau pekerjaan yang Bapak Ibu laksanakan di sini itu ukuran keberhasilannya apa? Misalkan di sini kita masukkan saja terlalu itu kan. Nah, untuk ukuran keberhasilannya apa dari terlaksananya fungsi kantor sesuai dengan aturan terlaksananya terselenggaranya ya. Administrasi perkantoran sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Kemudian di sini ukuran keberhasilan dari terselenggaranya penyelesaian perkantoran sesuai dengan aturan yang berlaku itu apa? Gitu. Jadi misalkan hmm, ya, hmm, minus sesi tersaji ya, tersaji secara dengan cara
dengan baik, misalnya tabel, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah ukuran keberhasilan dari terselenggaranya organisasi perkantoran sesuai dengan aturan yang berlaku tadi. Jadi itu yang kita masukkan di ukuran keberhasilannya, indikator kinerja individu dan target itu. Jadi, administrasi selesai dengan baik, akuntabel dan rapi, 100 atau jangan 100 ya, 95% sesuai itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi begitu. Uh, untuk hasil kerja tambahannya kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu cara pengisiannya. Untuk perilaku juga sama dengan apa namanya sistem penilaian kuantitatif yang saya jelaskan sebelumnya. Hanya bedanya di sini ya Bapak Ibu ya, penguraian hasil kerja utama, baik utama ataupun tambahannya. Ya, umpan balik juga sama ya, artinya dari ini tadi tersangka ini bukti dukungnya apa gitu, umpan baliknya atau respon dari pimpinan itu, pimpinan atasan langsung kita itu apa gitu, itu yang dimasukkan di sini. Nah, baik Bapak Ibu, saya kira apa namanya cukup jelas. Nanti bisa ditanyakan langsung ke saya, berhubungan dengan saya siap mendampingi Bapak Ibu. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu, kenapa SKP ini harus dibuat masing-masing person atau dibuat masing-masing ASN, karena di sini eh, harapannya bahwa Bapak Ibu itu ketika meminta tanda tangan pejabat penilai, setidaknya Bapak Ibu menghadap sendiri gitu ya, karena ini berkaitan dengan etika Bapak Ibu, karena di dalamnya ada umpan balik. Ya, umpan balik ini hanya bisa didapatkan ketika Bapak Ibu melapor atau menghadap langsung kepada atasan. Gitu. Ya, ada dialog di situ. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya menekankan agar SKP ini dibuat masing-masing person, karena eh, saya tidak memahami seluk beluk atau apa yang Bapak Ibu kerjakan eh, setiap hari di unit kerja Bapak Ibu ya. Dan mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan, atau apabila masih ada penjelasan yang kurang jelas nanti bisa langsung menemui saya. Nah, baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf ya atas penyampaian saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.